Shalom Bapak Saudara. Sudah mandi semuanya? Sudah segar semuanya? Sudah sarapan? Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah retreat sesi yang pertama. Kita mau sama-sama siapkan hati kita satukan hati kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Layak dipuji, disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Melukiskan kebesaran-Mu Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sama-sama katakan Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak ya Yesus, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya Tuhan. Saya udah buat saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan, layak dipuji disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Ya Yesus, atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji Yesus yang layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang di dalam kehidupan kami Bapa. Benar Tuhan, nama-Mu besar
disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Kau Allah yang besar. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau sembah Allah kita saat pagi hari ini. Oh syukur, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Syukur Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang layak dipuji. Tuhan, kami mau sembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Syukur, syukur Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagimu Yesus. Syukur, syukur. Sikeraya raya 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 Yesus. Syukur. Kami mau sembah-Mu Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Kau Allah yang layak kami puji. Syukur Tuhan, syukur, syukur, syukur. Glory. Kita mau sembah Tuhan kita dengan hati yang penuh syukur, dengan hati penuh tulus, dengan lembut kita mau sembah Allah kita. Syukur Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Syukur, syukur, glory, glory Tuhan, kami mau sembah-Mu Yesus. Tuhan nyatakan lagi Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa, mengurapi kami, memulihkan kehidupan kami Bapa. Syukur Tuhan, syukur, syukur. Glory, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Syukur, syukur, kami bersyukur Yesus. Sungguh Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, dengan rasa hati bersyukur. Kami mau naikkan pujian kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, glory, glory Tuhan, glory, haleluya, syukur syukur, syukur, syukur.
Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, Tuhan nyatakan kehadiran-Mu tengah-tengah kami Bapa. Kami rindu Tuhan, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, dengan penuh rasa bersyukur, dengan tulus Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan ibadah sesi pertama ini Bapa ke tangan-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Kemuliaannya turun di tengah-tengah kita, api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Amin. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi banjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Amin. Kenakan semua Ya. senjata Allah Dalam kuasa Roh Kudus, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Amin. dari seluruh Yes, Tuhan. penjuru bumi datang untuk Dengarkanlah suara nafiri dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan ayat senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama kita angkat tangan kita. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. bangkitlah Yes. gerejanya Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Haleluya. beritakan pada dunia Yes. bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya ya Yesus. Tercurah dari Kita katakan dengan iman. penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Haleluya. Beritakan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Haleluya. penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Yes. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya.
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bagi serukan nama Yesus, bagi serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, Kita buat iblis gemetar. kalahkan tipu darahnya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teduh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bagi serukan nama Yesus, 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 yes, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, kemuliaan hanya bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan selalu bangkit karena Yesus beserta kita. Puji nama Tuhan. Mari kita semua adalah umat pilihan Allah. Bukan bangkit, serukan, nyatakan kemuliaannya. Pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, denganlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan. Haleluya. Raja, Dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah,
Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Yesus Dialah Raja atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu pujian yang mengatakan bahwa kehidupan kita adalah bukti kebesaran Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran. Saudara saudara bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Yesus, Tanda mujizat sertai benar Bapa. tiap langkahku.
Kau bersama kami Tuhan. Kau bersama Di dalam hidup kami Bapa. di dalamku. Cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenali. Waktu saya serahkan pada hamba Tuhan saat pagi hari ini. Sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau berkenan menyertai kami sampai dengan hari ini. Karenanya kami percaya kalau pada saat ini Engkau izinkan kami untuk tetap bersehati di tempat ini juga bukan secara kebetulan. Tapi Tuhan mau untuk kami belajar lebih banyak mengerti tentang kasih-Mu, tentang bagaimana Engkau berkenan memakai kami untuk menjadi bukti kebesaran-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena itu saat ini kami membuka hati kami seluas-luasnya untuk Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu melalui kebenaran firman yang sebentar lagi kami renungkan dan kami pelajari. Hadirlah di tengah kami, buatlah hati kami seperti tanah yang subur, yang bukan saja siap untuk menumbuhkan firman-Mu, tapi juga membuat firman itu berbuah dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat ya, bahagia ya. Iya, saya diberi waktu berapa lama kah? Oke. Serius ya? Ya, kenapa saya tanya seperti itu? Karena hari ini kita akan belajar banyak hal tentang gereja apostolik. Siapa yang siap belajar? Nah, karena kita belajar makanya saya request sama teman-teman di sini untuk menyiapkan whiteboard. Karena saya mau kita mengerti lebih banyak melalui gambaran-gambaran yang akan coba kita buat bersama. Ya, kita nanti akan belajar banyak dari firman Tuhan, tapi saya mohon Alkitabnya ditaruh dulu, saya akan brainstorming untuk saudara. Kita hari ini belajar gereja apostolik. Ada yang pernah mendengar istilah itu? Halo? Belum? Nah, kalau gitu apostoliknya kita skip, saya ajak kita untuk belajar dulu. Apa itu yang disebut dengan gereja? Tentu saudara sering mendengar istilah itu ya. Kalau mendengar kata gereja apa? Kalau lagu sekolah minggu jelas ya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kok gak diem aku sama Mas Denny aja yang nyanyi. Halo, tahu lagu itu kan? Mungkin ya, dia tadi udah capek. Jadi belajar gereja, semoga kelihatan ya, gereja. Jadi yang disebut dengan gereja bukan gedungnya, gereja bukan menaranya. Jadi kalau selama ini kita berkata mau kemana anak-anak, mau kemana Bapak Ibu, dan kita menjawabnya mau gereja. Sebenarnya bukan mau ke gereja, tapi kita mau ke gedung gereja atau mau ke tempat ibadah. Karena gereja itu adalah orangnya. Nah, orang yang kayak apa? Kita akan belajar. Gereja, istilah gereja itu sendiri, iki siap, iki nura. Nah, enggak pakai tisu. Atau gereja ini berasal, kita mengenal istilah gereja, kelihatan enggak dari belakang? Ya, ini berasal dari bahasa Portugis igreja. Kenapa kok dari Portugis? Karena agama Kristen, agama impor. Bukan agama asli Indonesia. Ya kan, agama asli Indonesia itu berdasarkan agama kesukuan. Kita mengenal kekristenan dari orang luar yang masuk ke Indonesia, yang dulu seringkali disebut sebagai penjajah. Kita belajar sedikit ya. Kenapa kok orang penjajah itu mewartakan agama Kristen? Salah satunya karena mereka datang dengan 3G. Masih ingat gak sejarah? Apa yang pertama? Gold, terus gospel,
dan glory. Nah, bicara tentang gospel ini, maka tidak mau mereka belajar tentang, mengajak kita mengerti tentang Tuhan. Nah, orang yang pertama datang ke Indonesia itu kan orang Portugis, Spanyol, baru kemudian Belanda. Sehingga istilah gereja ini dari bahasa Portugis. Tulisan saya bagus banget ya, kayak dokter. Jadi di ini aja. Nah, ini sendiri berasal dari bahasa Yunani eklesia. Pernah dengar itu? Halo? Kita belajar pokoknya. Supaya bukan hanya Mas Denny yang lulus teologi ya, tapi kita. Eklesia itu sendiri berasal dari dua kata. Ini kebalik ya. Eklesia dan kaleo. Ini bahasa apa tadi? Ya, sep. Jangan tuh loh yo, saya isu. Ini baru seimprit. Masih banyak yang akan kita pelajari. Yunani, itu artinya adalah keluar. Kaleo itu dipanggil. Nah, dipanggil. Jadi eklesia adalah orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari apa menurut saudara? Apakah dipanggil keluar dari dunia? Kalau kita dipanggil keluar dari dunia, kita sudah sama Tuhan di surga. Iya kan? Kita dipanggil keluar dari kondisi dikuasai dosa, menjadi orang yang dibaharui dan dibenarkan. Kalau kita mau pakai bahasa teologianya kayak gitu. Kalaupun kita mau pakai istilah dunia, maka kita dipanggil keluar dari kehidupan dunia. Dunianya yang dimaksud adalah kehidupan dunia, untuk kita masuk ke dunia untuk menggarami dunia. Dari sini bisa paham? Hai, saya mohon nanti kalau saya terlalu cepat tolong bilang ya. Kalau terlalu cepat saya diingatkan. Nah, karena ini adalah komunitas yang dipanggil keluar. Siapa komunitas ini? Ini adalah komunitas yang percaya pada Tuhan. Maka kalau saya menggambarkan bagi saudara, ini misalnya ada dua komunitas besar gitu ya. Yang satu adalah komunitas, ini orang-orang yang ada di sini. Ini orang-orang yang ada di sini beragam banget orangnya. Nah, ya gambarnya gini ya. Sama gambarnya karena saya kalah Bapak Ibu. Karena gambarnya lebih hidup. Mana dari komunitas ini yang akan disebut sebagai komunitas gereja? Semua yang ada di sini saya kasih tanda salib. Yang artinya ini adalah orang yang percaya pada Tuhan. Sedangkan ini ada tanda salibnya, ini ada bintang Daudnya, ini ada bintang dan apa namanya nih? Bulannya, ini ada yang berbeda-beda simbol. Mana yang disebut dengan gereja? Sama-sama komunitas, sama-sama orang. Yang mana? Yang sebelah kiri. Kenapa yang ini disebut sebagai gereja? Karena ini adalah sekumpulan orang yang percaya. Percaya sama siapa? Percaya sama Kristus. Ini sama-sama komunitas, tapi ini tidak bisa disebut sebagai gereja. Ini disebut sebagai dunia. Karena semua orang ada di situ. Nah, gereja ini bagian dari dunia. Gereja tetap ada di dunia. Karena itu gereja berfungsi untuk melakukan sesuatu terhadap dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, sejak kapan gereja itu ada? Ayo, gak apa-apa, kita belajar, gak ada yang salah. Karena semua pendapat didasarkan pada latar belakang yang kita mengerti. Gereja adalah sekumpulan orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil keluar dari kondisi dosa, yang dipanggil keluar dari kehidupan duniawi untuk kembali masuk ke dunia guna menggarami dunia dan membuat mereka mengenal Tuhan. Karena itu pertanyaannya, sejak kapan gereja itu ada? Sejak zaman perjanjian lama? Bukan. Karena percayanya sama Kristus, Kristus belum ada ya di perjanjian lama ya. Awal mulanya sebenarnya kalau bicara kapan seseorang itu dipanggil untuk mengenal Tuhan, ya sejak dari Yesus memanggil 12 muridnya yang pertama. Karena pada saat itu Yesus memanggil mereka, ayo engkau akan kujadikan muridku dan engkau akan menjala manusia, tidak lagi menjala ikan. Hanya saja secara resminya gereja itu muncul setelah peristiwa Pentakosta. Bisa paham?
Gereja muncul setelah peristiwa Pentakosta. Karena sebelum peristiwa Pentakosta, orang-orang yang ada di sekitar Yesus yang akhirnya disebut sebagai rasul, sebelumnya mereka disebut sebagai murid. Gitu kan? Mereka belajar untuk mengikuti apa yang menjadi pola gurunya, pengajaran dari gurunya. Tetapi istilah murid itu berubah menjadi rasul setelah Tuhan memberikan mandat khusus kepada mereka. Dan mandat itu diberikan sebelum Yesus naik ke surga. Masih ingat mandatnya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ajarlah mereka mengerti apa yang aku kehendaki untuk mereka lakukan. Itu kalau versinya Matius. Versinya Yohanes beda, versinya Lukas beda. Tetapi mayoritas semuanya diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kehendak Dia. Gitu ya. Nah, apa yang disebut dengan utusan inilah yang disebut dengan apostolik. Jadi apostolik. Gila solo swing nganggo tanganku wek-wek. Ini berasal dari bahasa Yunani apostolos. Apostolos itu bahasa Indonesianya yang diutus. Nah, apostolos itu akhirnya dipakai untuk menyebut rasul. Jadi kalau bahasa Indonesianya rasul, bahasa Yunaninya apostolos. Apostolos itu adalah yang diutus. Jadi rasul itu siapa? Rasul adalah orang yang diutus. Siapa yang mengutus? Tuhan sendiri. Kepada siapa orang ini diutus? Kepada dunia yang tadi saya sebutkan. Sehingga kalau kita bicara gereja apostolik, langsung ya masuk ya. Gereja apostolik adalah gereja yang didirikan Tuhan berdasarkan rasul. Rasul yang mengawalinya tentu dengan karya Roh Kudus, tetapi sekaligus juga gereja yang diutus. Dari sini dulu ada pertanyaan. Gereja apostolik adalah gereja persekutuan orang yang percaya kepada Tuhan yang didasarkan atau didirikan di atas wibawa rasuli itu dengan hikmat dari Roh Kudus. Karena tidak mungkin orang akan percaya pada Yesus kalau Roh Kudus tidak berkarya atas dirinya. Tapi bagaimana Roh Kudus berkarya atas dirinya? Itu kalau ada orang yang mewartakan. Ya kan, siapa yang mewartakan? Ya rasul yang diutus oleh Tuhan. Nah, sebagai gereja yang didirikan di atas hikmat rasuli itu, kita juga adalah gereja yang diutus. Diutus untuk apa? Tadi amanat agung jelas. Ya kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, untuk bisa ke sana maka yang harus kita ingat, ini bisa dihapus nggak? Karena ada banyak yang harus saya tulis. Baru kali ini Bapak Pendeta kita mintain tolong ya. Cukup, nah supaya itu. Nah, tadi masih ingat ya, gereja apostolik apa? Halo, saya beri reminder, gereja apostolik adalah gereja yang didirikan di atas wibawa rasuli, tentu dengan hikmat yang dari Roh Kudus, sekaligus gereja yang diutus untuk melakukan amanat agung. Ya, nah sekarang bicara tentang amanat agung. Amanat agung adanya di mana? Matius 28 ayat 18 sampai 20, ya kan? Apa saja yang ditulis di situ, buka Alkitabnya sekarang. Mau pakai HP suci boleh, mau pakai Alkitab kayak saya boleh. Kalau ada yang sudah ketemu boleh dibacakan. Sudah ada yang ketemu anak-anak? Ini anak-anak luar biasa nih, yang siap diutus sama Tuhan ini. Ya kan? Pergilah. Yang pertama apa? Pergilah. Kita nanti coba urai satu-satu. Pergilah terus jadikan murid.
Semua bangsa muridku kan, jadikan murid Yesus semua bangsa, terus baptislah. Terus apa lagi? Ajarlah. Adakah lagi? Masih ada lagi nggak? Kalau belum ada ya udah nggak usah dicari-cari. Ini aja susah, apalagi nyari yang lain. Pergilah. Kalau saudara mendengar kata pergi, apa yang ada dalam benak saudara? Bergerak. Tidak hanya diam, menerima sesuatu kemudian kita terima begitu saja, no. Setelah menerima sesuatu kita harus pergi, bergerak, keluar. Jangan hanya diam. Harus ada gerakan di situ. Jadi pergi sama dengan gerakan. Ya. Kemudian jadikan semua bangsa murid Yesus. Apa yang ada dalam benak saudara ketika saudara mendengar kata murid Yesus? Semua dari kita pernah sekolah. Semua dari kita pernah disebut sebagai murid. Ketika status kita sebagai murid, apa yang ada dalam benak kita? Apa yang harus kita lakukan? Murid itu adalah belajar. Identitas pertama murid itu adalah belajar. Terus selain belajar apa? Apa yang akan saudara lakukan kepada guru saudara ketika guru saudara meminta sesuatu A, B, C, dan E? Kalau saudara adalah muridnya. Patuh atau taat? Tentu masih banyak yang lain ya. Tetapi kita mau prioritasnya belajar dan patuh. Belajar itu adalah menyiapkan diri kita untuk mendapatkan sesuatu hal apapun yang belum kita mengerti. Belajar artinya tidak menutup diri dengan segala sesuatu apalagi menganggap kita sudah mengerti semua. Status sebagai murid adalah status orang yang siap untuk dibuka wacananya. Siap untuk dimengertikan segala sesuatu termasuk yang baru. Siap membongkar paradigma-paradigma yang selama ini kita mengerti. Siap untuk membongkar prasangka-prasangka yang selama ini ada dalam diri kita untuk selalu dibaharui. Gitu ya. Dan taat artinya mengikuti apa yang memang guru kita kehendaki untuk kita lakukan. Nah sekarang yang ketiga ini adalah baptislah. Kalau saudara mendengar kata baptislah artinya apa? Prosesi pembaptisan ya, baptisan. Dan baptisan itu artinya biasanya identitas dan setelah itu dia disebut sebagai orang Kristen. Tetapi ketika Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebenarnya bukan pertama-tama untuk membuat mereka menjadi orang Kristen secara identitas KTP. Karena mau mereka diselamkan peng pitu. Tapi kalau mereka tidak menyelamkan dirinya dalam kehidupan Yesus, saya pikir bukan itu yang Tuhan kehendaki. Jadi baptis itu kan bahasa Yunaninya, baptiso itu adalah menyelam. Ini bukan physically. Bersyukur kalau akhirnya mereka memberi diri untuk dibaptis. Baik itu diselamkan maupun dipercik. Tetapi yang Tuhan kehendaki pertama-tama adalah menyelam dalam kehidupannya Yesus. Dalam misteri-misteri yang selama ini Yesus lakukan dan akan kita rasakan ke depan. Menyelam dalam pola hidup, pola pikirnya Yesus. Kalau dalam bahasanya Paulus yang tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua, yang diambil dari sebuah madah lama, yaitu Carmen Christi. Di sana Paulus katakan apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga ada dalam diri Yesus. Yang sekalipun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya menjadi manusia dan dalam keberadaannya sebagai manusia dia menjadi seorang hamba dan lain sebagainya. Jadi dibaptiskan artinya menyelamkan diri supaya pola pikir kita, perasaan kita, pernyataan kita, tindakan kita seperti Yesus. Seperti Yesus apa mestinya sudah diajarkan Mas Denny kemarin. Karena kalau melihat dari temanya kan poin yang pertama berpusat pada Yesus. Nah ayatnya itu juga ya, padahal udah konek-konekan ya. Ya, artinya ini sudah dibahasakan di situ.
baru kemudian ajarlah. Ajarlah, buat mereka mengerti. Kita akan bisa mengajar kalau kita sendiri siap diajar. Ya kan? Gak mungkin kita akan mengajarkan sesuatu kalau dalam diri kita kosong. Nah, gimana caranya supaya kita mendapatkan sesuatu sehingga kita bisa mengajar orang? Tadi kita harus menyiapkan diri kita untuk menjadi komunitas pembelajar, komunitas murid. Ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang piye carane ben iso kok ngene? Karena itu bagian dari gereja apostolik. Gereja yang didirikan atas mandat rasuli, tetapi sekaligus juga gereja yang harus menjadi rasul, yang diutus. Jadi saudara-saudara ini rasul. Karena saudara diutus oleh Tuhan untuk melakukan hal ini. Nah, piye caranya supaya bisa seperti itu? Yang pertama adalah belajar dari para rasul. Apa saja yang dilakukan oleh para rasul sesaat setelah mereka mendapatkan mandat itu dari Tuhan? Ayo kita buka lagi Alkitab kita. Pokoknya syaratnya kalau saya kecepatan saya dibilangin, kalau saya sudah kebelandangan saya diingatkan. Ya, kita buka di Korintus, Kisah Para Rasul, bagian yang pertama. Kisah Rasul bagian yang pertama. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh siapa? Lukas. Jadi penginjil Lukas menulis 2 kitab di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah Injil Lukas, yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Keduanya pada awalnya ditujukan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Theophilus itu siapa? Itu salah seorang bangsawan dari Yunani Romawi yang saat itu ingin belajar tentang Tuhan. Nah, di dalam tulisan pertama apa tadi? Injil Lukas. Ayo aku bolak-balik penora dong ngalamun. Nggih. Jadi di dalam suratnya yang pertama, penginjil Lukas yang konon memiliki profesi sebagai tabib pada saat itu atau zaman kita sekarang dokter. Jadi dia kan memiliki kemampuan intelijensi yang luar biasa. Dalam surat yang pertama, Lukas itu menjelaskan tentang siapa Yesus. Mulai dari Yesus lahir sampai dengan Yesus naik ke surga. Ya, termasuk murid-muridnya. Nah, di dalam tulisan yang kedua apa? Kisah Para Rasul, Lukas menjelaskan apa yang terjadi setelah Yesus naik ke surga. Apakah murid-muridnya itu jadi hilang atau malah bertumbuh pesat? Dan ternyata di dalam Kisah Rasul kita mendapati murid Tuhan semakin bertambah-tambah luar biasa. Itu kenapa? Karena muridnya mau diutus untuk mewartakan kasih Tuhan. Dan tentu karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, sekarang tadi kita akan belajar dari para rasul. Yang pertama kita pelajari setelah mereka tidak didampingi Yesus secara physically apa? Kita perhatikan ayat 4. Apapun Alkitab yang saudara pegang, saya membaca Alkitab TB2 ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, yaitu siapa? Yesus, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem. Melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saya mau tanya sama saudara, murid-murid Yesus mayoritas orang dari mana? Galilea. Kalau saudara memperhatikan, ini wes ngelotok ya, yang ini ya. Kalau saudara memperhatikan peta di Alkitab saudara, itu yang saya suka dengan Alkitab hard copy, karena di belakangnya ada petanya. Kalau Alkitab digital, satu saya itu gaptekan, gak mudengan. Yang kedua gak ada kayak gitu. Kalau saudara memperhatikan ini kasar ya, ini peta Palestina di zaman perjanjian baru, atau zaman dulu disebut Israel.
dibagi menjadi 3 wilayah. Yang atas itu adalah Galilea. Yang kedua apa? Samaria. Yang ketiga adalah Yudea. Yerusalem adanya di mana? Yudea. Ini Yerusalem. Sedangkan Galilea ini ada Nazaret, ada Kapernaum, ada Kana dan lain sebagainya. Kota-kota yang ada di sampingnya Danau Galilea itu adalah kota tempat Yesus berkarya. Jadi para muridnya Yesus itu notabene mayoritas orang Galilea, Kapernaum, Nazaret dan sekitarnya. Orang yang oleh penduduk Yerusalem dan sekitarnya dimengerti sebagai orang yang uneducated. Kangelan orang, kurang berpendidikan. Kenapa mereka dimengerti sebagai orang yang kurang berpendidikan? Karena yang pertama, pusat peribadatan, pusat pemerintahan adanya di Yerusalem. Di ibu kotanya mereka pada saat itu adalah Yerusalem. Orang-orang yang intelek, Farisi, Saduki gitu ya, mayoritas ngumpulnya di sini. Sehingga mereka memang sejak dari kecil dididik dengan pendidikan yang rigid. Tapi tidak dengan yang ada di sini. Mayoritas dari mereka ya berpendidikan tapi tidak sampai setinggi mereka. Pemahamannya tentang Taurat tidak sedetail yang ada di sini. Apalagi pelaksanaan tentang Tauratnya. Itu bicara tentang keimanan. Belum lagi hal yang berhubungan dengan kegiatan keseharian. Kalau yang di sini berpusat di pemerintahan, kalau di sini di kegiatan harian, yang nelayan, yang petani. Makanya kalau Yesus menjelaskan ajaran-ajarannya, mayoritas kan dengan perumpamaan, ben mudeng. Iya kan, perumpamaan sebagai gembala yang baik karena mereka orang gembala. Perumpamaan sebagai penabur, ya kan, karena mayoritas petani. Nah, ketika Yesus mengatakan kepada mereka, Yesus naik ke surganya di mana toh? Di Yerusalem kan? Iya kan, Yesus wafatnya juga di situ, bangkitnya juga di situ, naik ke surganya juga di situ. Yesus katakan kepada mereka, jangan pulang. Jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai engkau diperlengkapi dengan Roh Kudus sebagaimana yang aku janjikan. Apakah pada saat itu Yesus menjelaskan berapa lama mereka harus tinggal di Yerusalem? Tidak. Yesus hanya bilang tinggal Yerusalem, jangan pergi dari situ. Menurut saudara, kalau saudara orang yang terbiasa tinggal di Galilea, apalagi saudara distigma oleh orang yang di sini sebagai orang yang kurang pendidikan. Orang yang pemahaman kitab sucinya juga kurang baik. Apalagi pada saat itu kan situasinya sedang tidak mudah bagi para murid Yesus kan. Setelah Yesus ditangkap kemudian Yesus disalibkan. Memang setelah itu Yesus bangkit dan menampakkan diri beberapa kali. Tetapi kan orang-orang penggede-penggedenya yang ada di sini kan mesti berusaha gimana caranya agar komunitasnya Yesus ini bisa kocar-kacir. Jadi kalau diminta untuk memilih, apakah tinggal di Yerusalem ataukah pergi ke Galilea? Kalau kita berada dalam posisinya murid, mana yang lebih nyaman? Pulang? Neng kene kudu ngentek ke duit ya. Kalau bicaranya harian, kebutuhan apapun di sini mereka harus pikirkan. Mereka nggak punya teman. Bahkan mereka cenderung untuk ditembakin dalam tanda petik. Tapi kalau pulang kan enggak. Ini daerahnya, mau ngapain aja mereka di situ, mereka nyaman. Secara keamanan juga terjamin. Tapi Yesus tidak membuat mereka untuk berada dalam posisi aman. Yesus mendidik mereka untuk belajar taat, menyerahkan semuanya sama Tuhan. Apapun yang nanti akan terjadi selama kamu di Yerusalem, udahlah ngikutin aja maunya Tuhan. Mungkin mereka akan lebih kuat, lebih siap kalau Yesus katakan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem ya, karena 10 hari lagi Roh Kudus akan datang. Mereka berhitung ekonomi 10 dino, aku maameopo, tinggalnya di mana lebih mudah. Kamu jangan meninggalkan Yerusalem ya, karena sekalipun kamu orang Galilea, tapi aku sudah menyiapkan bagimu penolong.
untuk memfasilitasi kamu selama di Yerusalem. Yesus nggak ngomong apapun. Yesus hanya bilang pokoknya kamu jangan meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu. Jadi pilihannya hanyalah iya Tuhan saya taat, atau tidak Tuhan saya balik ke Galilea. Syukur pada Allah mereka taat. Jadi belajar dari para rasul yang pertama adalah taat. Taat pada apa? Perintah gurunya. Hanya taat. Tanpa garansi apapun. Kalau ketika Tuhan Allah memanggil Abraham, ada garansinya. Pergilah ke suatu negeri yang akan aku berikan kepada kamu. Tapi Tuhan menjanjikan berkat kan? Aku akan memberkati kamu dan lain sebagainya. Tapi di sini enggak. Garansinya hanya sampai dengan nanti Roh Kudus turun atasmu, tapi kapan itu terjadi enggak ngerti. Mereka hanya diminta taat. Yang kedua, apa yang mereka lakukan selama di Yerusalem? Baca Kisah Rasul lagi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Setelah Yesus naik ke sorga, Lukas menulis demikian. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi jelas ya, di Yerusalem mereka menumpang, bukan di rumah mereka sendiri. Kalau teks kita berhenti hanya di sini, saudara bisa mudeng enggak siapa yang disebut dengan mereka? Lalu kembalilah rasul-rasul itu atau mereka atau murid-murid itu. Sudah ngerti siapa mereka? Tentu 11 murid Yesus minus Yudas kan, dengan Maria dan teman-temannya, dan juga mungkin dengan komunitas lain yang selama ini setia, tanpa harus nyebutin nama. Wes mudeng kan siapa mereka? Tapi menariknya, penginjil Lukas perlu nyebutin nama. Mereka adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus, Matius, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, kenapa nama itu perlu disebut? Padahal tanpa menyebut nama kita sudah tahu siapa mereka. Apakah untuk mereminder, untuk mengingatkan nama 12 murid Yesus minus Yudas Iskariot? Apakah itu? Saya pikir bukan hanya itu. Tetapi Lukas sebagai yang menulis Kisah Para Rasul hendak mengingatkan bahwa ketika mereka berkumpul di Yerusalem, itu adalah saat Tuhan memberi kesempatan bagi mereka untuk belajar konsolidasi lagi. Belajar percaya lagi satu sama lain. Sebab sejak peristiwa Yesus itu ditangkap, bahkan mungkin sebelumnya, masing-masing dari mereka memiliki catatan, memiliki ketidaknyamanan, memiliki mistrust, ketidakpercayaan satu sama lain. Mulai dari apa? Mulai dari Yohanes dan Yakobus meminta kepada Yesus apa yo? Yes. Nanti kalau engkau di surga, biarlah saya duduk di sebelah kanan dan kiri. Menurut saudara, kalau saudara bagian dari murid Yesus, mendengar ada 2 muridnya yang ngomong itu kayak Yesus, hatimu biye. Meng batin kan paling. Kok ini ngomong kayak gini, emang kami apaan? Apakah karena dia ini adalah keluarganya kan, saudaranya kan, Yudas dan Yakobus kan. Jadi dia bisa meminta privilege gitu aja. Iya kan? Syukur pada Tuhan Yesusnya tidak ngomong ya nanti tak kasih gitu kan, kayak gitu hati nih muridnya yang lain enggak. Tapi mulai dari saat itu, mesti di dalam hati mereka mulai berpikir, ini kok gini ya, kok di antara kita aja ada yang kepengen dinomor satukan, gak memperhatikan yang lain. Itu satu. Contoh yang kedua siapa? Petrus. Selama ini mereka memahami Petrus orang yang luar biasa. Terdepan, dia sangat responsif, dia rela memberi dirinya, bahkan ketika Yesus berkata pada murid yang lain, itu orang banyak sudah mulai meninggalkan kita. Apakah kamu tidak mau meninggalkan saya juga? Petrus katakan apa? Tidak Tuhan.
saya akan selalu membelamu dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi apa? Menyangkal Yesus. Petrus. Jadi mereka berpikir orang yang imannya kuat banget aja, yang selalu diajak Yesus ketika Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan yang menapakkan kakinya di atas air, itu kan Petrus kan, yang lain tidak kan. Yesus katakan, oke Petrus, bisa menyangkal. Jadi kan mereka juga merasa, apakah aku nanti akan kayak gitu ya? Jangan-jangan kayak gitu. Nanti kalau saya bertemu dengan Petrus, Petrus mewartakan sesuatu hal, apakah saya masih harus percaya sama dia ya? Jangan-jangan nanti dia akan jatuh juga. Petrus, catatan yang lain siapa? Thomas. Kalau nanti saudara memperhatikan kisah ketika Yesus menampakkan diri pada Thomas, sebelumnya itu Yesus sudah menampakkan diri pada murid-murid yang lain. Kepada Kleopas dalam perjalanan menuju Emmaus, kepada murid-murid yang lain saat Yesus menampakkan diri. Dan kemudian mereka mengatakan itu hantu. Yesus katakan kasih saya ikan apa-apa kayak gitu kan. Baru kemudian Yesus makan, itu Thomas tidak ada. Kemana Thomas kita nggak ngerti. Yang kita tahu berarti adalah mereka masing-masing tidak peduli satu dengan yang lain. Mereka hanya peduli dengan dirinya. Mau temannya ada atau tidak ada di ruangan itu no problem. Karena mereka masing-masing masih goreh gitu ya bahasa Jawanya. Masih bingung, masih panik, masih takut, masih khawatir. Nah ketika mereka mendengar dan menyaksikan Yesus hadir, itu berita sukacita karena Yesus bangkit. Mereka datang pada Thomas, kelingan gitu Mas. Yang tadi kan dia gak kelingan. Kok ada koncone dewi yang belum lihat, ayo kita ke sana, ke Thomas. Mereka pengennya apa? Disambut dengan luar biasa kan? Apa iya? Apa benar Yesus bangkit? Gitu. Thomasnya bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya pada kamu sebelum aku sendiri menyaksikan dan mencucukkan tanganku di tangan dan lambungnya. Kalau saudara temannya Thomas datang dengan membawa berita sukacita tapi direspon kayak gitu, perasaan saudara gimana? Mangkel. Nek aku wong siji Tom gitu ya, rapopo. Iki aku kabeh nonton kabeh Tom, gitu kan? Jadi kalau kamu merasa bahwa apa yang aku sampaikan itu hanya ngoyoworo, cuma ilusi, cuma bohongan, boleh. Kamu tidak percaya, tapi ini kami semua satu squad ngomong bareng neng kowe. Kok kono masih seperti itu? Jadi satu dengan yang lain di antara mereka merasa tidak nyaman. Nah, ketika mereka ada di Yerusalem, mereka belajar. Bahasa gampangnya cacah nom apa? Membereskan hati gitu ya. Untuk tumbuh kembali rasa percaya. Untuk tidak lagi memiliki luka batin. Akar-akar kepahitan satu sama lain di antara mereka mulai diselesaikan. Ya kan? Gak mungkin mereka bisa berdoa bersama 10 hari. Nek dalam hati mereka masih ada ketidaknyamanan. Ya kan? Saudara akan gandengan tangan sama pacarnya saudara. Ini sih pacaran anak ya Mas ya. Karena masih anak muda atau orang yang terdekat gitu. Kalau hatinya saudara kayak apa? Sudah nyaman kan? Kalau hatinya saudara masih tidak nyaman, apakah saudara rela gandengan tangan? Oh pemelendongo, aduh bareng-bareng di tangan kita bersatu datang pada Tuhan gitu kan. Itu kan mesti harus ada penyelesaian dulu. Nah mereka bersatu selama 10 hari. Dalam bacaan kita dikatakan mereka berdoa gitu ya. Tentu bukan hanya berdoa biasa, tapi mereka membereskan juga. Jadi belajar dari para rasul apa? Kita mau pakai bahasa apa yang mudah, yang saudara bisa ingat? Apakah taat tadi sudah? Yang kemudian apalah ya, konsolidasi, rekonsiliasi. Ya, yang catatannya kayak tadi. Karena gak mungkin pekerjaan itu akan bisa mereka lakukan kalau mereka sendiri masih belum beres relasinya satu dengan yang lain. Nah belajar lagi dari murid Yesus atau yang nantinya disebut rasul, setelah mereka konsolidasi, mereka rekonsiliasi, mereka membereskan, mereka belajar berorganisasi. Berorganisasinya terlihat di mana? Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, Matias dipilih menggantikan Yudas. Ya kan, Yudasnya kan sudah
game over tuh ya. Nah, mereka kan harus membuat komunitas mereka tetap ada, tetap kuat. Jadi kan harus mencari murid. Nah, ini kan gak mudah. Mereka harus membuat syaratnya. Siapa yang nanti dipilih, karena pada saat itu kan ada 100-an sekian orang yang bersama dengan mereka. Mereka tidak boleh like, dislike. Aku cocok sama dia ganteng soalnya. Ya kan? Aku cocok sama dia karena dimanapun Yesus ada, dia selalu hadir. Misalnya gitu. Bukan itu, ada syaratnya. Nanti saudara bisa baca di situ. Jadi belajar berorganisasi. Yang ketiga, karena 1 jam, serampok, sidik. Kemudian yang keempat, itu adalah belajar membiarkan Roh Kudus berkarya dalam diri mereka. Jadi memberi tempat pada Roh Kudus. Nah sekarang yang di sini. Ya. Bapak. Oke. Memberi tempat pada Roh Kudus. Kita memperhatikan dari Pentakosta. Apa yang terjadi? Kalau saudara mendengar kata Pentakosta, yang ada dalam benak saudara apa? Peristiwa spektakuler turunnya Roh Kudus di atas para murid. Yang turun di atas para murid itu apa Bapak Ibu? Saudara, anak-anak? Iki jam piro kok ketok wis do ngantuk. Tadi malam apakah saudara melelekan? Lelekannya besok aja. Ini belajar. Selama ini seringkali kita memahami yang turun atas para murid itu adalah api, lidah-lidah api. Makanya gambarnya mesti api. Tetapi kalau memperhatikan bacaan kita, yang turun atas mereka itu adalah lidah-lidah, seperti nyala api. Makanya setelah Roh Kudus itu turun atas mereka, setiap mereka diberi kemampuan untuk bisa berbahasa yang berbeda. Bukan berbahasa lidah ya. Berbahasa lidah itu bahasa mudahnya bahasa roh. Bukan itu. Kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka dalam peristiwa Pentakosta bukan untuk mereka berbahasa roh, tapi untuk mereka berbahasa dengan bahasa yang bukan bahasa hariannya mereka. Mereka ini orang Ibrani. Bahasa harian mereka adalah bahasa Aram. Bahasa Aram ki bahasa Ibrani yang hari-hari dipakai. Kalau kayak kita orang Jawa, bahasa Aram ini berarti bahasa Jawa piangoko. Tapi kalau bahasa Ibrani itu bahasa Jawa kromo. Bahasa Ibrani dipakai iya, tapi bukan untuk pertemanan harian kita. Nah hari-hari mereka itu bahasanya bahasa Aram. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, mereka bisa berbahasa yang bukan bahasa mereka. Bahasa Media, Elam, Mesopotamia, bahasa apapun, Yunani dan lain sebagainya. Padahal mereka tadi orang mana? Galilea, uneducated. Boso Ibrani yang daki aja belum tentu mereka bisa. Kok boso luar negeri? Gitu kan? Tetapi itulah karunia roh. Dan mereka membiarkan diri mereka dipenuhi oleh roh. Mereka tidak kemudian terkaget-kaget, kok tadi aku ngomongnya kok gini, kok kayak gini gitu kan? Bukan, mereka oke Tuhan. Dan ketika ada yang mulai kasakusuk, kenapa kok mereka bisa seperti ini? Saat itulah mereka berani speak up. Jadi belajar dari para rasul, tadi yang keempat itu adalah membiarkan Roh Kudus berkarya. Yang kelima apa? Menyuarakan kehendak Allah. Jadi berbicara seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mereka yang awalnya penuh dengan ketakutan menjadi orang yang dipenuhi dengan keberanian. Bisa nggak mereka memilih diam? Ketika banyak orang kasakusuk. Silent is golden ya. Daripada nanti aku ngomong, malah nanti aku ditangkap. Mereka tahu aku komunitasnya Yesus, ya wes aku menang wae. Bisa, itu kan pilihan. Tetapi mereka tidak memilih untuk diam. Petrus datang kepada mereka dan mengatakan, apa yang kamu saksikan kepada kami ini bukan karena kami mabuk oleh anggur manis. Tetapi karena A, B, C, D, E, F, G yang saudara bisa baca di Pentakosta kisahnya. Apakah Petrus
Petrus memiliki target tertentu ketika dia berbicara itu? Tidak ada. Dia hanya berusaha untuk merespon pendapat banyak orang yang menganggap dia dan teman-temannya mabuk oleh anggur manis. Just it. Bagaimana responnya mereka? Itu haknya mereka. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, jangan kebeletan berpikir respon C. Lakukan dulu. Respon itu bukan wewenang saudara, bukan sesuatu yang harus saudara pikirkan. Karena terkadang yang saudara pikirkan belum tentu terjadi. Tapi kita belum melakukan sesuatu karena ketakutan. Dan ternyata apa yang terjadi ketika Petrus memiliki keberanian untuk menyampaikan hal yang benar, maka pada saat itu jumlah mereka ditambah-tambahkan. Ya kan? Saudara bisa baca itu. Pada saat itu juga banyak yang memberi diri untuk dibaptis. Sudah ketemu di ayat berapa itu? Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Petrus, dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba bayangkan. Dari yang awalnya hanya komunitas yang tinggal di ruang atas ratusan sekian ketika memilih Matias sebagai pengganti Yudas, pada Pentakosta jumlahnya menjadi 3.000 jiwa. Apakah mereka menduga? Belas gak menduga. Gitu. Itu kalau kita bicara dari para rasul. Dan kita masih banyak bicara dari para rasul ketika mereka berhadapan dengan situasi-situasi tidak mudah. Apa? Petrus memulihkan orang lumpuh. Apakah pernah kepikiran dalam diri Petrus bahwa dia akan menyembuhkan orang? Enggak. Tetapi ketika dia melihat sesuatu dan dia tahu orang itu membutuhkan sesuatu, dia hanya bilang, aku tidak bisa memberikan apa-apa padamu. Tapi dalam nama Yesus berjalan. Dia bisa mengabaikan itu, saudara. Dia datang bukan pertama-tama untuk memulihkan orang lumpuh, dia datang untuk memelihara jemaatnya yang tadi sudah 3.000. Tapi ketika dia melihat ada ketidaksempurnaan dalam sebuah situasi, dia terpanggil untuk berkarya di sana. Jadi belajar dari para murid yang keenam apa? Peka. Peka dengan situasi. Gak cuma diem. Jangan kemudian merasa kui itu tugasku. Karyaku bukan kui, karyaku iki. Aku ndak mau melakukan itu. Nanti kita refleksi ya, MCC kayak apa ya? Dari semua ini ya. Apakah sudah taat? Nah, nanti kita coba. Itu sih belajar dari Rasul tok. Belum belajar dari komunitas. Kemudian mereka juga belajar untuk melakukan sesuatu hal yang tidak mudah. Nanti dibaca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Mereka dari Galilea. Mereka mayoritas orang Yahudi yang bahasanya bahasa Arab. Ya kan? Ketika peristiwa Pentakosta, mereka diberi kemampuan berbahasa macam-macam. Akhirnya komunitas itu bukan hanya bertambah, tapi komunitasnya menjadi beragam toh. Ya kan? Bukan hanya komunitas toh. Ning ono Yunani, ono opo. Nah, ketika komunitasnya ini menjadi beragam, tantangan untuk pelayanan beragam enggak? Semakin beragam. Salah satunya tentang pelayanan meja atau pelayanan diakonia. Kalau dalam konteks orang Yahudi, keberadaan janda, perempuan yang tidak lagi memiliki suami, ketambahan tidak lagi memiliki anak laki-laki, itu dipelihara oleh komunitas. Ya kan? Dan mereka sudah terbiasa itu. Tetapi ketika mereka mendapati orang-orang yang berasal dari Yunani, orang Yahudi yang backgroundnya Yunani gitu, kok tidak dipelihara? Karena kan ini sudah otomatis nih, mau dia orang Kristen mau nggak dia orang Kristen seperti ini dilakukan. Tapi kalau ini kan mereka mulai berpikir, kok sing digatekke kae podo-podo rondo. Iya kan, nggak punya pendamping, nggak punya anak laki-laki, kok dia diperhatikan, kok kami enggak. Komplainlah mereka sama Rasul. Apa yang kemudian dilakukan para Rasul? Di saat itu Rasul berpikir, oh iya ya,
ternyata saya tidak membayangkan bahwa semakin besar komunitas, semakin besar kompleksitas persoalan. Dan persoalan itu tidak mungkin mereka handle sendiri. Mereka harus mencoba menyelesaikan persoalan. Caranya apa? Memberdayakan warga. Nanti saudara pelajari lagi, itu bisa jadi session sendiri tuh. Ya kan? Nih, ke-12 Rasul, Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2. Ke-12 Rasul itu memanggil semua murid berkumpul. Semua murid dikumpul ke. Padahal keputusan bisa ada di tangan mereka. Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, penuh roh, hikmat dan lain sebagainya untuk melakukan tugas itu. Yang disuruh milih siapa? Komunitas. Bukan top down, tapi bottom up. Inspirasi dari umat. Jadi kalau belajar dari para rasul apa? Mereka memberdayakan umat. Tidak one man show. Memberdayakan umat. Tidak kemudian mereka merasa aku paling keren, aku muridnya Yesus, aku sudah dipenuhi Roh Kudus, sedangkan kamu orang baru, wes kabeh tak tackle dewe. Kalaupun tidak tackle sendiri, aku akan memilih orang tertentu yang seritme sama aku, yang cocok sama aku. Kamu hanya siap menerima aja, enggak. Mereka justru meminta semua orang untuk berpikir bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan para rasul, bukan hanya persoalan pimpinan, tapi ini persoalan semua. Jadi yang mesti menyelesaikannya ya semua, nggak hanya pemimpin saja. Gimana caranya? Ayo pilihlah dari mereka. Tumbuhkan pemimpin-pemimpin kunci yang ada dalam setiap komunitas untuk berjejaring melakukan karya. Dan masih banyak yang lain. Kok kakean refleksi ini malah aku dari ini wah mumet ya. Paling tidak ini dulu. Apa yang harus kita lakukan tadi untuk menjadi gereja apostolik demi melakukan mandat ilahi? Belajar dari para rasul. Itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua, iki wes meh kok. Belajar dari komunitas. Apa yang bisa kita pelajari dari komunitas? Kita akan belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Sudah dipelajari tentu kan? Karena itu kan tema besar kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecah roti dan berdoa. Bersekutu, bertekun, berdoa, ya kan? Bertekun, berdoa, memecah roti, bagian dari itu. Kemudian apa? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikan kepada semua orang. Sharing and caring. Sharing and caring. Bersekutu. Bersekutu itu DNA-nya gereja. Jadi kalau selama ini kita memahami 3 tugas gereja, apa saja? Bersekutu, melayani, dan bersaksi. Bersekutu itu bukan tugas. Tugasnya iki loh. Bersekutu itu DNA, hakikat. Hakikat dengan tugas sama nggak Bapak Ibu? Beda kan? Hakikat itu yang melekat ada dalam diri kita. Tapi kalau tugas itu kewajiban yang harus kita kerjakan. Jadi kalau ada gereja orang percaya yang tidak mau bersekutu, dipertanyakan. Kalau di sini kayaknya enggak deh, kayaknya sering bersekutu, rajin gitu ya. Karena ada loh di komunitas mana gitu ya, GKJ Nusa Anwar satu atau yang merasa diri on fire dibandingkan dengan yang lain, jadi merasa tidak mau bersekutu dengan yang lain. Karena levelku wes keduren dibanding mereka. Nanti kalau saya di situ, yang lain bisa ikut on fire, tapi sayanya masih segitu terus. Jadi dia merasa pergi sendiri atau bersekutu sendiri, tidak mau bergabung. Padahal bersekutu itu sebenarnya mengasah diri dan mengasah orang lain. Saudara suka kewedangan kan, yang pakai mowo itu ya, yang pakai areng deh.
Itu kalau saudara misalnya ngambil arang yang paling panas, mbok tokno saka kuwi, apa yang terjadi dengan arang itu? Mati. Mau dia di dalam anglonya itu dia paling merah baranya, tapi kalau dia dikeluarkan dari anglo itu dan menganggap dia bisa hidup sendiri, tetap mati. Jadi kalau kita belajar dari komunitas apa? Selalu bersekutu. Jangan tinggalkan persekutuan. Karena dengan bersekutu kita saling memelihara iman. Iman kita dipelihara, iman orang lain dipelihara. Kalau saudara ngasah-ngasah ini gitu, panas gak tangannya? Lah, begitu juga dengan komunitas kita sering mengasah satu sama lain, kita akan semakin dihangatkan, akan semakin on fire satu sama lain. Jadi jangan merasa kalau aku bersekutu dengan mereka aku gak dapat benefit, enggak. Semuanya mesti ada manfaatnya. Tapi juga jangan pertama-tama bersekutu untuk dapat benefit. Iya kan? Motivasinya sudah enggak keren kalau itu. Kemudian bertekun. Bedanya bersekutu dan bertekun apa? Iya. Bersekutu tetapi dino minggu tok. Baru kuwi dino yang lain enggak. Konsisten melakukannya selalu setiap saat ketika itu terjadi. Dan bukan hanya ketika momen tertentu, nek retret berapa? 65. Kalau hari Minggu lebih banyak ya, amin puji Tuhan. Tapi kalau di tempat kami itu biasanya ya, kalau hari-hari besar, ngentek kursi nek. Tetapi kalau sudah giliran hari Minggu kembali sebelumnya. Kalau ada perjamuan penuh gerejanya, tetapi kalau bukan perjamuan sidik meneh gitu. Bukan itu, bersekutu sudah dilakukan iya, tapi bertekun tetap harus dikerjakan. Berdoa juga iya. Yesus itu kurang apa? Wong dia itu adalah Allah sendiri ya. Tapi dia selalu menyediakan waktunya untuk berdoa. Karena itu relasi yang intim dengan Tuhan. Tidak mungkin melakukan sesuatu kalau tidak terhubung dengan Allah. Berdoa juga demikian. Nah ini sharing and caring. Kita ada untuk menjadi penolong bagi yang lain. Begitu juga dengan mereka atas kita. Jadi kalau kita sudah merasa diberi berkat oleh Tuhan, kita harus membaginya. Saudara ngerti gak istilah terima kasih? Terima kasih. Jangan terima dan dipek dewe. Itu bukan terima kasih. Kita hanya alatnya Tuhan untuk membagi kepada yang lain. Nah ketika ini terjadi, apa yang disampaikan Tuhan? Gak usah mereka jadi kayak rasul gitu ya. 47, sambil memuji Allah, ada pujian juga ya. Mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Keren kan? Hanya dengan melakukan itu loh, si komunitas itu, mereka tiap hari ditambah-tambahkan. Karena orang lain yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan dari pola hidupnya orang ini. Ini kurang berapa menit? Entek. Oke, situ ya. Nah, sayangnya saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun rule peraturannya untuk menjadi gereja apostolik sudah dijelaskan dengan belajar dari para rasul dan belajar dari komunitas, faktanya tidak akhirnya gereja melakukannya. Buktinya terjadi skisma. Pernah dengar skisma enggak? Nah, yang lain, Mas Denny dosen ya. Skisma, saya singkat aja ya, supaya saudara lebih paham tentang gereja. Skisma itu perpecahan besar yang terjadi dalam hidup gereja. Ini umpamanya sebuah pohon, ini umpama saja ya. Sebuah pohon itu kan ada rantingnya. Nah skisma itu adalah ketika ini terpecah. Oke, ini kita umpamakan tahun 1 Masehi. Ketika gerakan Yesus mulai ada, Yesus mulai lahir. Sampai dengan tahun 313 Masehi, ini komunitas orang Kristen itu masih disebut sebagai sekte Yahudi. Kita belajar sedikit. Ya kan? Ini yang namanya bersehati kayak tadi itu dilakukan terus. Sekalipun bersekutunya di makam-makam di mana karena untuk mendirikan gedung gereja mereka belum bisa. Mereka rajin.
Sehingga semakin mereka digencet, semakin mereka bertumbuh. Tapi ketika tahun 313, zaman Konstantinus Agung, nanti Mas Denny diminta ngajari ya, kalian ya. Di zaman Konstantinus Agung, agama Kristen jadi agama resmi negara. Negara yang dimaksud apa? Romawi. Apa yang menjadi agamanya kaisar menjadi agama penduduk. Ya kan? Akibatnya mulai dari sini jumlah jemaatnya menjadi semakin besar. Mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Gedung-gedung gereja megah didirikan. Pangeran-pangeran, raja-raja yang punya wilayah mempersembahkan tanah-tanahnya supaya bisa didirikan gedung gereja di situ. Ini terjadi, jadi ini zaman keemasan gereja. Tetapi di tahun 1054 terjadi skisma yang pertama, perpecahan yang kedua. Pertama, ini menyebabkan gereja menjadi dua aliran besar, Ortodoks dan gereja Barat. Ortodoks itu akhirnya disebut sebagai gereja timur, ini disebut sebagai gereja barat. Kenapa ini pecah? Salah satunya karena mereka lebih fokus tidak lagi pada pengembangan jemaat, tapi lebih fokus siapa yang berhak mendapatkan jabatan tertinggi, wakil Tuhan, yang seringkali disebut sebagai paus. Orang-orang yang tinggal di Roma berpendapat yang layak jadi paus adalah uskup-uskup yang dari Roma. Tetapi mereka yang tinggal di Yunani, Konstantinopel, Mesir dan lain sebagainya berpikir bukan masalah dia berasal dari mana, tapi masalah kapasitas. Kalau dia punya kapasitas, dia bisa jadi paus. Ini salah satu ya. Dan masih banyak yang lain. Karena sejak dari tahun 374, Kaisar Konstantinus Agung lereh, diganti dengan Kaisar Theodosius Agung, kalau saya nggak salah, nanti kalau salah tolong saya dikoreksi. Ini sudah mulai terpecah nih secara kerajaan. Yang awalnya itu Romawi menjadi dua kerajaan besar. Romawi dan Yunani, bahasanya sudah mulai berbeda, tata caranya apa, jadi benih-benihnya itu sudah mulai tumbuh. Ini terjadi skisma, jadi alih-alih bersekutu yang ada mereka pecah. Nah gereja barat ini terjadi skisma lagi, ini di tahun 1517, ini terjadi apa, gerakan Protestan, menjadi gereja barat, dan ini menjadi gereja Protestan. Gereja barat disebut sebagai Roma Katolik. Ya kan? Kenapa ini terjadi? Perbedaan teologi dan lain sebagainya. Ya kan? Dan ini pun gereja Protestan terbagi menjadi beberapa aliran sampai dengan hari ini. Aliran arus utama kayak GKJ, GKI, GPIB dan lain sebagainya. Tapi ada aliran-aliran lain seperti Pentapostal, Karismatik, Injili, Advent, wis kabeh ono sing ning Solo 100 pira kuwi, ini berarti di sini. Pertanyaannya, apakah yang sudah buat di ini bisa jadi kayak gini? Tentu tidak mudah. Karena secara tata gereja sudah berbeda. Bahasa sudah berbeda, ya kan? Tetapi ada satu yang bisa menyamakan. Karena mereka semua ini gereja. Apa? Ini tugasnya. Dan ini rule-nya. Ya kan? Sekalipun mungkin rumahnya beda, tapi kalau DNA-nya melakukan itu, semuanya disebut sebagai gereja apostolik. Nah, tambah mudeng, tambah mumet apa? Kapok retret ngundang aku. Begitulah, jadi belajar gereja apostolik harus memahami ini. MCC sekarang, tadi saya bilang. Gereja apostolik iya, didirikan atas dasar rasul dan diberi tugas untuk menjadi rasul juga. Tugasnya ini, pergilah. Jangan hanya diam, tapi terus bergerak. Lakukan banyak gerakan untuk membuat nama Tuhan dimuliakan. Jadikan murid Yesus menjadi komunitas belajar. Iya kan, kitanya sendiri harus siap selalu diisi. Untuk kita bisa mengisi yang lain. Baptiskan, menyelamkan. Kalau orang lain diselamkan, kita sendiri harus siap diselam dalam Yesus. Kemudian ajarkan. Ini semua bisa dilakukan kalau ini kita belajar dari komunitas para rasul. Refleksi terakhir, sudahkah MCC taat? Hei, taat ya Bu kalau sudah dijelaskan garansinya. Nek ora ono garansine ndak mau.
Besok ke retreat ya. Apakah nggih langsung semua? Garansinya tempat tidurnya enak, makanannya enak, nanti di sana ketemu ini ketemu, oh nggih siap. Taat berarti harus mengikuti. Ada garansi atau tidak? Yang kedua, apa tadi? Rekonsiliasi. Apakah ada luka hati di MCC? Enggak ada nggih, semua baik, wajahnya apik gitu. Tapi kalau kira-kira masih ada gitu ya. Mbok nek latihan nyanyi iki lho gitu. Jangan molor-molor misalnya. Atau nek meh ngandani iki mbok aja gentak-gentak to ya. Aku kan sik sinau gitar kok dadak di ngonoke gitu atau apa. Yuk rekonsiliasi. Setelah rekonsiliasi, belajar berorganisasi. Keputusan harus diambil bersama. Syarat-syaratnya diputuskan bersama. Kemudian ngikutin Roh Kudus mau meminta kita kayak apa. Jangan membatasi karya Roh Kudus dengan mengatakan aku gak bisa Tuhan. Aku hanya bisa main gitar, tidak bisa main piano. Siapa bilang Tuhan lebih tahu kamu. Kalau kamu bisa main piano kenapa enggak? Saya hanya bisa media Tuhan, tidak bisa khotbah. Siapa bilang Tuhan lebih ngerti kapasitas kamu? Iya kan? Kita harus membuka diri kita untuk dipimpin Roh Kudus. Kemudian apa lagi tadi? Menyuarakan suara Tuhan. Jangan takut terhadap apapun. Sampaikan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Peka, belajar peka. Jangan selalu merasa MCC itu baru 1 tahun umurnya. Mosok kita harus melayani mereka. Itu ada GKJ Nusuan yang sudah 53. Kayak Nusuan. Misalnya kayak gitu. Kalau Tuhan mengirimkan dia ke MCC, yuk terima. Ojo kayak kalian nih. Bagaimana pemeliharaannya? Tuhan akan mampukan. Jadi peka. Kalau MCC lebih melihat, itu kok ada banyak yang harus dipanen ya, nusuannya nggak lihat, ya ayo dipanen. Jangan merasa kami tidak punya SDM 63, nusuan 1500 misalnya kayak gitu ya. Kasih nusuan aja ya, jangan mengecilkan hati. Belajar peka dengan situasi, Tuhan yang akan tambahkan kemampuan. Ya, kemudian yang tadi terakhir apa? Iya, memberdayakan umat. Pilih pemimpin-pemimpin kunci yang ada dalam diri saudara. Mas Denny tok tangannya cuma 2, kakinya cuma 2. Tapi panjenengan bisa jadi tangannya Mas Denny, kakinya Mas Denny, suaranya Mas Denny. Ya, jadi harus bergerak bersama. Ini kalau bicara tentang belajar para rasul dan tadi belajar dari komunitas tadi kan, bersekutu, bertekun, berdoa. Ya kan? Siap melakukannya? Yang siap ngadek sekarang, berdiri. Iya, karena kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sekalipun hanya sebentar. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar tentang gereja apostolik, tapi Tuhan sungguh hadir di tengah kami. Tuhan sadarkan kami betapapun secara jumlah kami sangat sedikit, tetapi Tuhan telah memberkati kami, menjadikan kami gereja apostolik, gereja yang berdiri atas para rasul dengan pimpinan Roh Kudus dan juga yang diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Memang itu tidak mudah Bapak, karena ada banyak tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan. Ada banyak peraturan-peraturan yang harus kami lakukan demi kami mewujudkannya. Tapi kalau di momen Paskah ini, Tuhan izinkan kami menggumuli hal ini, maka itu artinya Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kami untuk kami siap diutus menghadirkan banyak berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan MCC ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang telah dirikan, Tuhan yang akan lestarikan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.